Assalamualaikum. Halo semuanya. Apa kabar? So akrab ya kan? Oke, kenalin. Aku RM, Rizky Maulizan. Baik, kali ini sama seperti sebelumnya di Pomed Podcast Merinding. Sebelum itu, dukung terus ya channel ini biar kami makin semangat. Jangan lupa gunakan headset atau earphone kalian ya. Yuk, simak cerita pengalaman horornya. Halo, saya Andre Nasution. Kali ini saya dalam Med Podcast Merinding dalam channel Dimensi Sebelah. Kali ini saya berbagi cerita, berbagi kisah nyata yang saya katakan yang benar-benar saya alami. Sebenarnya sulit juga untuk menceritakan ini, tapi saya ingin juga berbagi. Awalnya itu memang saya tidak ada kepikiran yang namanya itu percaya dengan hal-hal dunia lain ataupun hal-hal yang gaib, mistis dan lain sebagainya. Jadi saya lulus santri di salah satu pondok pesantren. Dan saya juga anggota pramuka di panduan di pesantren pondok. Ada satu momen yang memang ada beberapa momen dalam satu waktu yang memang saya kira wah, kok bisa ya gitu. Jadi waktu itu kami ada perkajum, karena kebetulan di pesantren itu dia liburnya di hari Jumat, jadi kami ngambilnya itu perkajum perkemahan Kamis Jumat. Jadi kami ada hutan-hutan di belakang pondokan pesantren kami itu, ada hutan-hutan terbuka itu jadikan bumper kami. Jadi waktu itu di hari Kamis selepas pada asar, kami berkumpul bersama pramuka-pramuka lainnya, bersama pembantu-pembantu pembina senior. Kami berkumpul ya seperti biasalah, sebagaimana pramuka lainnya ketika ingin apel mau kegiatan perkemahan. Lalu sampai di situ tidak ada sesuatu pastinya, dan akhirnya kami berangkat ke sana. Kami bermalam di sana. Ada satu momen dalam dua hari ya saya katakan, dan saya tidak percaya gitu kalau dikatakan. Jadi waktu malam itu selepas kami kegiatan api unggun, selepas kegiatan lainnya, sudah waktu bermalam. Jadi memang di hutan terbuka itu memang dibuatkan pihak pondok itu ada dibilang toilet umum, tapi yang memang ala kadarnya, bukan yang seperti yang sobat-sobat dimensi sebelah bayangkan, tidak. Konon ada yang menjaga di situ, tapi saya tidak terlalu percaya hal itu. Jadi satu waktu pada malam itu, selepas teman-teman pramuka lainnya sudah beristirahat, memang sudah waktunya jam malam, dan memang kami nanti ada memang bangun tahajud menuju subuh. Jadi yang lainnya sudah tertidur, sedangkan saya pada saat itu belum tertidur. Saya bangun. Awalnya saya berpikir mengajak teman, tapi karena ternyata saya lihat biasa saja gitu, dan suasana senyap, hening. Saya berjalan, saya menuju ke toilet umum tersebut, toilet umum di tengah
di pinggiran hutan terbuka. Dan yang perlu sobat ketahui itu toilet, yaitu airnya itu nothing, tidak ada aliran air, yang ada hanya pipa-pipa dan kloset yang sudah kotor, menghitam, dan ditimbuni daun-daun. Mungkin sobat dimensi sebelah bisa membayangkannya. Dan penutupnya itu hanya pakai plafon yang itu sudah banyak bolong-bolong, udah berbolong-bolong. Jadi kalau memang niat untuk mengintip itu kelihatan. Jadi pada malam itu juga pembantu pembina senior kami juga sudah pada istirahat. Hanya 1-2 yang masih terbangun itu, tapi berada di posisi atas. Ada pada saat itu ada semacam menara pandang di sana. Mereka itu pun tidak terlalu merhatikan yang lainnya, hanya saja mereka masih terbangun, masih ada kedengaran suara bicara pelan sambil mungkin mereka makan. Jadi saya tetap berjalan, saya menuju ke toilet. Memang pada saat itu saya memang jaga kebelet, dalam artian maksudnya biar nanti tahajud atau apa saya nggak berebutan gitu. Jadi saya nggak kencing lagi, paling tidak buang kecil lagi, paling saya hanya ngambil wudhu itu di bawah memang ada kolam, ada yang memang apa, tapi tidak ada untuk tempat lubang atau apa, karena di situ tempatnya bukan itu hal yang bebas pada umumnya, nggak bisa sembarangan berkecil. Jadi saya masuk ke dalam, sampai di situ tidak ada satu hal yang terjadi, masih aman-aman saja. Ketika saya masuk dan menutup pintu dan saya selesaikan hajat saya sama kecil, di situ saya mulai merasakan sesuatu dan saya cepat-cepat untuk menyelesaikan hajat saya itu, buang kecil saya, dan saya hanya ala kadarnya yang memang saya siapkan selepas tisu untuk istinjak, untuk membersihkan. Ketika saya berbalik badan ingin membuka pintu, saya mencium aroma yang sangat menyengat sekali pada saat itu. Dan saya berpikir pada saat itu aromanya seperti bunga-bunga sesajen, bunga-bunga, seperti bebauan wangi-wangian dukun-dukunan. Ya, itu saya rasakan saat itu. Saya belum sempat membuka pintu, hanya masih berbalik dan mencium itu, saya sempat terbengong. Dan benar saja, dari bilik kedua dan ketiga saya merasakan ada yang berada, ada orang di dalam itu. Saya berpikiran seperti itu. Ada suara, mereka mungkin sedang juga hajat, tapi saya tahu benar pada saat itu jam malam dan semua tenda sudah tertutup. Tidak ada sama sekali yang keluar, hanya saya sendiri. Ketika saya meraih pintu untuk membuka, plafon di belakang saya terketuk-ketuk. Tok, tok, tok. Saya tidak berani pada saat itu untuk melihat ke belakang. Saya keluar, langsung tutup dengan posisi tidak melihat. Dan saya lihat ke kanan. Saya ketika masuk, posisi pintu toilet 2 ke 3 di samping saya itu awalnya terbuka, dan ketika saya keluar tertutup. Ketika saya dekati, di antara pintu
2 sama pintu 3, hilang suara yang saya dengarkan ketika di dalam, seperti ada orang. Ketika saya memutuskan untuk segera kembali ke tenda, saya kembali ke tenda. Entah kenapa pintu yang ingin saya keluarkan itu seperti seakan melarang saya untuk keluar dari situ. Jadi saya putuskan untuk segera meraih agar pintu itu tidak tertutup, dan saya keluar. Dan sampai di situ saya masih merasakan aromanya. Itu satu waktu itu. Dan saya masih positive thinking, mungkin itu hanya angin. Masih sampai di situ. Keesokan harinya, setelah kegiatan kami selesai dan lain sebagainya, kami Jumat, sholat Jumat, dan selepas sholat Jumat kami kembali ke tenda. Asar kami kembali. Pada saat itu dengan petantang petenteng saya, seharusnya dengan rombongan, jadi kami ada kolam. Di pondokan kami ada kolam 4 petak 4. Jadi yang normalnya itu jalan itu lurus dari bumi perkemahan, turun dari hutan, turun lurus, belok kanan, belok kiri. Tapi saya tidak mau ikut iringan mereka. Sembari saya pada saat itu masih kebayang kejadian tadi malam. Saya seakan-akan tidak percaya. Emang ada sih? Emang bener? Dia ada. Jadi saya putuskan, ketika iringan teman-teman pramuka lainnya sudah menuju kembali ke pesantren, saya belok ke kanan. Saya ke kanan, saya melewati semak-semak. Iseng saja, itu menjelang maghrib, ba'da asar, sekira pukul 5:30, saya jalan sampai di situ, tidak ada masalah. Tapi ketika di pengkolan, saya masih ingat sekali, di pengkolan 4 belokan kolam itu memang di sini hutan, ini hutan. Sebelah kanan ini memang di belakang saya itu hutan yang terbuka tadi. Dan ini dari sini saya masih bisa melihat mereka, teman-teman saya yang pramuka lainnya, saya masih bisa melihat mereka. Iringan mau naik kembali ke pondokan. Memang agak jauh lah, luas kolamnya itu ada berapa ratusan meter. Saya jalan, yang pertama itu jatuh sesuatu tepat di atas kepala saya. Tek. Dan saya lihat bunga berwarna kuning. Saya masih ingat dengan kelopak 4-nya. Dan yang saya tidak masuk akalnya, saya mencari dari mana bunga itu jatuh dan kenapa bisa tepat di atas kepala saya. Dan saya lihat ke atas, saya lihat ke belakang saya lihat ke kiri atas saya, tidak ada sama sekali bunga itu, tidak ada sama sekali pohon itu. Saya tidak tahu dari mana datang. Saya tetap jalan, berusaha untuk supaya tidak tertinggal jauh. Tetap jalan, di situ saya mulai mencium aroma. Di sini posisinya ketika saya mencium aroma, teman-teman pramuka sudah pada naik. Saya sudah lihat sudah hampir kehilangan jejak mata pandang. Mereka sudah jauh meninggalkan. Saya sendiri, dan itu saya cium aroma itu. Saya tetap fokus jalan, fokus. Dan saya lihat kembali, bunga kuning itu ada di depan saya, tapi tidak jatuh. Satu langkah di depan saya. Dan lagi-lagi, tidak ada bunga itu di seputaran situ. Tidak ada pohon itu. Saya tidak tahu dari mana. Dan merasa penasaran saya terakhirnya yang di awal saya tidak menyentuh, mengambil, hanya tersentuh, jatuh di kepala dan jatuh. Dan itu saya ambil, saya pegang.
saya dan saya. Entah kenapa pada saat itu saya semacam merasa terpaku, terdiam dan dingin badan saya pada saat itu. Akhirnya saya hempaskan ke danau, ke kolam di sebelah saya, bunga tersebut saya jalan, dan akhirnya saya menemukan itu lagi dengan aroma sesajen yang masih saya hirup. Hingga 1, 2 lagi, hingga persimpangan naik menuju pondok. Baru hilang wewangian itu. Mungkin pada saat itu saya salah jalan pintas. Saya mungkin melewati jalur mereka. Mereka mungkin ingin memberitahu pada saya bahwasanya kami itu ada. Dan mungkin mereka mau mengenalkan, yang tadi malam itu kami ada. Mungkin itu bisa jadi sedikit cerita buat teman-teman sobat dimensi sebelah. Apapun itu, dimanapun itu, kapanpun itu, kamu itu tidak sendiri. Di kiri, kanan, atas, bawah, itu ada. Hati-hati. Tapi kamu harus tetap waspada, tetap beriman. Yang pasti kita tidak sendiri. Ada dimensi-dimensi lainnya. Mungkin itu saja dimensi sebelah. Sekian, saya